belajar firman Tuhan. Ini bulan Januari ya. Saya tidak tahu ya, enggak kebetulan atau enggak, tapi saya percaya dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan ya. Ini judulnya ini ada segala sesuatunya semua, saudara ya. Kalau minggu sebelumnya judulnya segala sesuatu dari Allah. Masih ingat enggak? Segala sesuatu dari Allah oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus. Terus yang minggu kedua, minggu lalu, ini kan ketiga ya. Segala sesuatu juga dari, untuk, ya ini jadi untuk Allah. Segala sesuatu untuk Allah dan tetap juga oleh Yesus. Nanti lama-lama ngerti kok, dengerin dulu. Ini bahasa Alkitab, ini istilah-istilah Alkitab. Karena memang segala sesuatu itu dari Allah, pasti juga kembalinya untuk Allah, itu punyanya Tuhan. Dari itu juga artinya miliknya Tuhan, punyanya Tuhan, dari Tuhan. Itu akhirnya kembali juga untuk Tuhan. Tetapi semuanya itu oleh Yesus. Oleh Yesus, oleh itu artinya yang melakukan. Saya ulangi sedikit ya sebelum nanti saya masuk. Hari ini nanti segala sesuatu telah diserahkan kepada Yesus Kristus. Itu apa nanti? Itu juga akan kita terapkan juga dalam hidup kita. Saya ulangi sedikit-sedikit ya untuk pemahamannya. Segala sesuatu dari Allah itu dan oleh Yesus. Dari Allah, Yesus yang melakukan. Itu contohnya adalah penciptaan yang paling gampang ya. Penciptaan itu dari Allah. Tapi dikerjakan oleh siapa? Tuhan Yesus sebagai apa? Sang firman itu loh maksudnya saudaraku. Oleh itu yang melakukan. Gitu saudaraku ya. Allah mencipta melalui atau oleh firman-Nya, oleh firman Tuhan langit dijadikan ya. Dan yang keselamatan juga begitu nanti. Memang kita belum ke sana. Nanti kita akan belajar tentang keselamatan juga. Keselamatan itu dari Allah. Tapi yang melakukan siapa? Tuhan Yesus. Saya sempat sharing-sharing sama nyonya ya. Memang kebanyakan Pantekosta karismatik itu tanpa disadari itu arahnya ke oneness. Oneness itu tidak bisa membedakan antara Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Saya waktu sharing-sharing sama beberapa orang Kristen ngajar gitu, oh Yesus sama Bapa itu beda Pak ya, masih belum tahu, bisa dijelasin, masih belum bisa memahami gitu, karena Yesus itu dianggap sama dengan Bapa. Nanti masalahnya gini saudaraku, tapi saya ini bukan tipe yang garis keras ya, ada yang garis keras itu gini, itu kalau salah Tritunggal itu kalau salah masuk neraka, oh enggak saya, itu hanya salah belum paham aja. Saya punya anak, Joshua, istri Lina, sampai lembu. Itu kecilnya, panggilannya limbo. Itu kenal saya, iya. Tapi apakah kenal secara mendalam, benar-benar ngerti gitu loh. Masih kadang-kadang, ya sudah hidup, berapa tahun kamu sama aku Lin, hidupnya Lin? Berapa tahun kamu? Wow, nanti tahun ini pernikahan perak lah, enggak sadar, didului Pak Hari. Itu aja masih kadang ya saudara yang sudah lebih lama dari saya kan belum tentu ngerti semuanya gitu loh. Anak saya apalagi, orang tua yang melahirkan saya aja pun sampai hari ini, sampai sudah almarhum bapak saya, tinggal ibu saya, itu aja belum bisa ngerti saya semua. Yang seumur hidup ngerti lahirkan saya, apalagi kita dengan Tuhan. Yang manusia aja yang gampang untuk dimengerti aja kita enggak ngerti. Apalagi Tuhan, tetapi gini loh, kalau kita enggak ngerti apakah terus kalau nyonya enggak ngerti saya dengan 100%, anak saya berarti dia bukan istri saya, dia bukan anak saya karena enggak gara-gara enggak ngerti lengkap di diri saya, kan enggak kan? Gitu loh, makanya saya berharap itu di YouTube itu saya enggak suka kalau ribut itu ya. Gara-gara beda Allah gitu aja loh. Ya saya oneness itu salah, tapi saya enggak akan benci mereka. Itu hanya karena pemahaman aja yang belum gitu loh. Tetap anaknya Tuhan, tetap percaya Yesus. Amin saudaraku. Tetap percaya Yesus, cuman mungkin rodok keliru, Yesus itu dianggap Bapa gitu. Itu konsekuensinya gini, kenapa saudaraku juga perlu dibahas ini, oh gak apa-apa Pak, keliru-keliru. Gak boleh juga, gitu loh. Tetap menerima kesalahan ya, kalau bisa diarahkan. Itu masalahnya nanti, salahnya takutnya gini saudaraku, kalau tidak bisa membedakan Yesus dengan Bapa, saudaraku, nanti siapa sih yang disalib di kayu salib mencurahkan darahnya itu siapa saudaraku? Tuhan Yesus lah, kalau itu sama dengan Bapa berarti pikirannya oh Bapa itu menderita, mencurahkan darahnya. Loh Bapa itu terlalu mulia saudaraku. Ini sedikit aja ya, enggak apa-apa. Karena saya kok kepingin supaya jemaat ini mau sih diajari gini. Ini penting saudara, coba 1 Timotius pasal 3 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Coba Anda lihat ini. Bisa keliru saudaraku.
Ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Disetel lagi, ini kok agak bindeng ya, saudara. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini Allah, Bapa, tidak takluk pada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah ini saudaraku, kalau ini disamakan dengan Tuhan Yesus, tidak takluk kepada maut, akhirnya nanti, oh Bapa itu bisa mati gitu loh. Allah itu menderita, mencurahkan, maaf ya, agak merendahkan akhirnya. Allah itu, ini baginya lah, belum selesai itu, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal, amin. Nah, saya tidak perpanjang ini, tapi intinya kalau salah memahami, ya, panggil Bapa Yesus, dianggap sama dengan Allah Bapa, itu nanti Anda, pemahamannya itu membuat Anda tidak bisa membedakan. Seolah-olah Bapa itu, ya inilah, menurun, turun, bukan turun pangkat ya, turun kemuliaan gitu loh seolah-olah. Itu Yesus yang memang keluar dari Allah, firman yang menjadi manusia itu yang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, bukan Bapa gitu loh. Itu nanti salah paham. Jadi akhirnya figur Bapa itu jadi lain gitu loh nanti. Tapi lain kali lah dibahas. Itu aja. Makanya kenapa saudara perlu belajar untuk ngerti ini. Segala sesuatu dari Allah, oleh Yesus. Yesus itu yang melakukan. Keselamatan juga gitu. Keselamatan itu dari Allah. Tapi Yesus yang mengerjakan. Satu lagi saya beri contoh. 1 Petrus ini penting. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Ini iman Kristen. Nanti kita terapkan dalam hidup kita, dalam keselamatan. Tapi lain kali khotbah untuk keselamatan. Saya berikan contohnya aja. 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Terus? Yaitu ini tadi itu jemaat yang di mana-mana tadi itu yang tersebar, diaspora bahasa Yunaninya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Ini dari Allah itu sumbernya, asal muasal segala sesuatu. Keselamatan itu rencananya Allah gitu loh. Allah itu siapa? Bapa kita. Nah, terus? Dan yang dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan itu dikhususkan. Dipilih secara khusus, disendirikan. Ya, dipilih kamulah dari yang terpilih ya, keluar dari gelap pada yang terang ya, seperti itu. Dikuduskan oleh siapa? Oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, yang memercikan darah siapa, saudaraku? Yesus Kristus, bukan Bapa. Yang mati di salib siapa? Yesus, bukan Bapa, itu loh, jangan keliru ya. Bapa yang merencanakan, gitu loh. Yesus yang melaksanakan keselamatan itu dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, supaya dengan darahnya itu kita ini menjadi diperciki, darahnya ini dimeteraikan, maksudnya menjadi anak-anaknya. Meterainya itu darah, saudaraku. Itu nanti Paskah aja, kejauhan. Nanti minggu pertama kita akan perjamuan kudus, di situ kita akan jelaskan tentang keselamatan secara khusus. Tapi ini Anda biar ngerti, Allah yang merencanakan, dari Allah, kehendak Allah, Yesus Sang Firman yang melakukan. Amin. Ya, jadi supaya saudara ngerti. Jadi kalau mau gampang tuh gini, saudaraku. Anak saya kemarin ngasih ucapan ulang tahun kepada nyonya. Dia tuh kalau kadang waktu luang dengan saya tuh sering tanya-tanya itu Tritunggal, jelimet banget, saudaraku. Sampai tak apa-apa, tak anggap sparring sama saya. Semakin dia tanya yang enggak ngerti, kan kritis anaknya. Saya jawab itu malah kita banyak diskusi. Akhirnya gini, Lili juga pernah tanya itu, Pak Pastor, kalau kita ditanya orang itu enaknya gimana? Ditanya, Tuhanmu itu sakjane sebener sopo sih? Allah yang kamu sembah itu siapa gitu loh. Itu kalau khotbah 2 kali ini kan harusnya Anda tahu kan. Dan bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu minggu lalu, Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kalau mau disederhanakan gini, Allah yang satu, Allah yang Esa itu namanya Bapa. Tuhan kita itu Bapa, Allah kita itu Bapa gitu loh. Itu Esa, satu, Bapa itu satu, satunya itu satu saudara, yang tidak bisa dihitung, satu dalam kekekalan, satu yang tidak terbatas, bukan satu ini satu, ini kan ini benda.
Allah bukan benda, Allah itu roh. Makanya roh itu ruah, Ibraninya angin. Ibrani ruah itu artinya angin, udara, pneuma, nafas. Itu satu, tapi nggak bisa dihitung gitu loh. Ya, istilahnya digambarkan seperti itu. Allah kita itu Bapa. Tapi Bapa yang satu itu di dalam dirinya, lah ini mulai punya firman dan punya roh, memiliki firman dan memiliki roh. Itu loh saudaraku. Itu loh satunya akhirnya disebut satu kesatuan. Bapa, Tritunggal itu cuman gitu, Bapa dengan firman dan rohnya yang di dalam dirinya memiliki firman dan roh. Lah cuman saudara muslim itu bedanya gini, firman itu cuman kata-kata gitu loh saudaraku. Kalau di Kristen enggak, firman itu ada hidupnya, memiliki hidup. Roh itu juga memiliki kehidupan sendiri, pribadi sendiri gitu loh. Ya, contohnya ini satu ayat aja, nanti saya tidak lama-lama, nanti ke sini Tritunggal kebanyakan. Yohanes pasal 5 ayat 26, saudara lihat ayat ini. Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Pelan-pelan ya, Bapa, Allah kita tadi namanya Bapa. Yang di dalam dirinya memiliki firman dan roh. Ya toh, pelan-pelan ya. Bapa itu memiliki hidup, memiliki atau mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Alkitab tuh ngomong Allah kita itu Allah yang hidup. Memiliki hidup dalam dirinya. Saya lihat di YouTube hati-hati loh. Sebut Allah itu tidak memiliki pribadi. Tapi Allah itu tidak berpribadi, tapi apa pernah lihat? Bermanifestasi, itu saksi Yehova memang. Jadi Roh Kudus itu dianggap, makanya Tritunggal itu mereka tidak percaya. Roh Kudus itu seperti tenaga, kuasa yang keluar dari Allah gitu. Ya, Allah itu punya hidup dalam dirinya sendiri. Allah itu berpribadi. Tetapi terus demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Diberikannya. Ini Allah ini yang Bapa yang memiliki hidup dalam dirinya sendiri, memberikan hidupnya kepada anaknya, diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Diri anak ini sendiri. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu 4, di dalam dia firman ada hidup, diberi hidup oleh Allah. Makanya Bapa itu artinya sumber. Jadi waktu firman atau anak ini kan firman yang keluar dari Allah, itu ada hidupnya gitu loh, ada pribadinya sendiri. Sendiri, katakan sendiri, 1, 2, 3, sendiri. Makanya enggak bisa, Wanes itu enggak bisa. Wanes itu satu gitu loh, satu ndil. Karena terpengaruh dengan ajaran agama lain. Beda, konsep Allahnya beda. Ya, ada hidupnya sendiri. Jadi saya enggak ngarang ya. Roh Kudus juga ada hidupnya sendiri. Keluar dari Allah. Nah, akhirnya tapi satu kesatuan gitu. Nanti lain kali doakan ya, kita punya papan tulis. Ya, jadi sambil ngomong saya bisa, tapi yang pakai kaki saudaraku ya, di sekolah minggu ada. Kemarin saya waktu ngajar yang baru ingat ya, waktu anak-anaknya Reni ini saya enggak sempat pakai itu pakai papan tulis. Kemarin yang anak-anaknya Sri, adik-adiknya ini, wah ada papan tulis, aku pinjem sekolah minggu. Baru lihat saya enggak terengah, bro. Enak ngajar sambil. Tapi ini yang bukan nempel dinding, kalau bisa yang pakai kaki itu loh, ditarik sana. Enak kan? Sana dulu. Nanti waktu khotbah bawa sini, kalau saya perlu jelaskan. Kalau enggak ya pinggirkan sana dulu. Enak itu nanti. Saya nanti bisa tunjukkan dengan gambar untuk mempermudah. Ya, lain kali. Oke, di sini ya. Jadi penting kita belajar dari Allah oleh Kristus, termasuk keselamatan itu rencananya Allah. Tapi Yesus yang melakukan, yang datang itu banyak ayatnya kan. Demikianlah kasih Allah itu. Allah menyatakan kasihnya dengan mengutus anaknya. Ya, dunia mati, menebus dosa, segala macam. Ini kan anaknya yang melakukan gitu loh. Dan nanti Roh Kudus apa? Ada selanjutnya itu yang membawa keselamatan itu terjadi dalam hidup kita itu. Nanti lain waktu. Minggu pertama Februari ya, bulan depan. Terus kita juga minggu lalu khotbah belajar tentang segala sesuatu untuk Allah, karena dari Allah, untuk itu gini. Nah, saudara, dari itu kan keluar dari Allah, untuk itu masuk kembali kepada Allah. Ini sebenarnya ajaran Irenaus. Irenaus itu mengajarkan saya pernah khotbah tentang tangan Allah itu ya. Itu dari Irenaus. Roh Kudus dan firman dan Roh Kudus seperti tangannya Allah. Allah itu seperti memiliki tangan gitu loh. Tapi ini secara roh ya. Itu firman dan Roh Kudusnya. Itu seperti tangan-tangannya Allah. Itu saya baca itu rumit banget, panjang. Irenaus, Bapak Gereja abad kedua. Terus itu juga ada gerak keluar, gerak ke dalam. Itu saudara ya. Makanya saya enggak bahkan itu terlalu rumit. Tapi ini saudara sedikit-sedikit
nangkep nih nanti. Kalau Anda sempat baca nanti satu kali, siapa tahu ya, enggak tahu ada kesempatan baca. Pak Hari tak lihat juga mulai senang belajar ini, baca-baca ini. Nanti itu ada gerak keluar, gerak ke dalam. Dari ini berarti gerak keluar dari Allah. Untuk Allah itu berarti gerak ke dalam dirinya Allah. Untuk Allah, kembali kepada Allah. Contohnya aja, manusia. Debu kembali kepada debu. Ketika manusia mati itu loh, roh kembali kepada Allah. Itu pengkhotbah. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, gitu loh. Jadi ada gerak ke dalam, keluar gerak ke dalam. Ini dengerin dulu aja. Nanti penjelasan lebih dalamnya lain waktu. Ada gerak keluar. Yesus saja saya kena khotbah ya, itu Desember itu akhir itu ya. Keluar dari Allah kembali kepada Allah sebagai firman itu loh ya. Itu Bapa itu gitu maksudnya. Ya, dari Dia untuk Dia. Minggu lalu tetap oleh Yesus. Hidup kita untuk Allah kembali supaya memuliakan Allah, maksudnya itu hanya bisa terjadi oleh pekerjaan Yesus. Itu nanti ada pendalamannya lagi di dalam hidup kita. Orang Kristen itu ada Yesus loh di dalam hatinya. Amin, saudaraku. Ini yang oleh Yesus inilah yang mengerjakan kita, membuat kita berbuah. Oke ya. Itu nanti ada pendalamannya lagi. Nggak bisa. Memang semua itu perlu waktu untuk mengajarkan. Nah, sekarang ini saya akan mengajarkan tentang ini, saudara. Segala sesuatu telah diserahkan Allah kepada Kristus. Dua minggu lalu, segala sesuatu dari Allah oleh Yesus. Terus minggu berikutnya, minggu lalu ya, segala sesuatu untuk Allah oleh Yesus. Ini lagi, segala sesuatu telah diserahkan Allah kepada Kristus. Ini menuju kepada Kristus. Ini maksudnya apa? Kita lihat dulu ayatnya, Yohanes 3 ayat 35. Ini kok agak ngefek ya suaranya apa? Gaung. Dikurangi gaunnya. Apa itu? Mungkin efeknya ya. Ya. Tidak apa-apa. Pelan-pelan sambil nyari nyocokkan suara saya nih. Yohanes 3:35. Yohanes 3 gaungnya jadi kurangi. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa mengasihi anak dan menyerahkan segala sesuatu. Segala sesuatu kepadanya. Ini siapa? Anak Tuhan Yesus. Ini saudaraku. Kalau minggu-minggu sebelumnya segala sesuatu dari Allah, oleh Yesus. Segala sesuatu untuk Allah, oleh Yesus juga. Ini kesatuan Yesus dengan Allah yang melakukan segala sesuatu. Penciptaan, keselamatan, yang membawa hidup manusia untuk kepada Allah itu juga Yesus. Nanti di sini akan kelihatan sedikit. Termasuk ini, akan Allah, ini gini loh, kenapa sih imannya orang Kristen kok rumit banget? Enggak rumit sebetulnya, ya. Asal mau belajar Alkitab gitu loh. Masalahnya, lah ini saudaraku kan tadi di pengumuman disinggung, bangunlah mezbah doa masing-masing. Alkitabnya masih dibaca enggak? Haleluya. Haleluya. Saya akan ngomong, baca itu enggak perlu banyak-banyak. 1-2 ayat saja sebenarnya kalau Anda sempatkan cukup. Yang penting dihayati, direnungkan sungguh-sungguh, dimengerti. Makanya Alkitab selalu ngomong renungkan firman Tuhan siang malam, bukan bacalah. Baca aja belum tentu ngerti, renung, dipikirkan. Ya, sampai nanti ngerti, bertindaklah hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Berarti kan ngerti, apa yang tertulis dilakukan. Itu berarti ngerti, kalau enggak ngerti kan enggak dilakukan. Benar enggak saudaraku? Kalau Anda baca Alkitab, Anda enggak ngerti, Anda lakukan enggak? Enggak ngerti aja enggak, apalagi dilakukan. Berarti ini harus ngerti terus dilakukan. Sampai tahap melakukan itu Anda harus ngerti firman. Makanya belajar, harus sabar ya. Belajar Alkitab itu ya enggak simsalabim gitu, saudara. Perlu waktu dan perlu urapan Roh Kudus ya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu yang dari Allah tadi. Segala sesuatu yang kembali untuk Allah tadi. Yang saya sebutkan, yang kita khotbahkan 2 minggu. Itu diserahkan, telah diserahkan kepada siapa? Ini siapa? Tuhan Yesus. Pelan-pelan, untuk memahami judul ini aja perlu waktu, saudaraku. Segala sesuatu dari Allah. Amin, saudaraku? Amin? Segala sesuatu untuk Allah. Amin? Kan itu, dari Allah kembali untuk Allah. Segala sesuatu yang dari Allah dan untuk Allah ini oleh Yesus. Amin. Oleh Yesus, dikerjakan oleh Yesus, melalui Yesus. Ini semua, segala sesuatu yang dijelaskan yang
dari Allah, itu penciptaan misalnya, keselamatan, berkat. Berkat itu dari Allah, bukan saudaraku. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat itu dari mana? Dari Allah. Oleh siapa? Tuhan Yesus, gitu loh maksud saudaraku, biar ngerti gitu loh. Berkat itu dari Allah, sumbernya. Tapi kita terima melalui Tuhan Yesus, yang dikerjakan Yesus loh. Buktinya tadi enggak nyanyi ya. Oh syalalalala tadi. Itu kan ada Yesus rela, kamu medley sama itu harusnya. Yesus rela, apa saudaraku? Kaya jadi miskin, asik kan? Sagar kita apa? Semua jadi kaya. Itu siapa yang kaya jadi miskin tadi? Ini lah, kalau ini Yohanes, bapak jadi miskin. Waduh. Akhirnya seperti merendahkan, bener Mas juga. Yohanes kalau gini kan bahayanya kan di situ. Figur Bapa itu rusak akhirnya. Yang merendahkan diri itu Yesus. Yang jadi manusia, firman jadi manusia ini loh saudara. Merendahkan dirinya, kaya jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Berkat itu dari Allah. Maaf saudaraku, saya kalau miskin bisa berkati Anda enggak saudaraku? Maksudnya ini terlalu umum ya. Uang, saya kalau enggak punya uang, bisa ngasih uang Anda enggak saudaraku? Yo gak iso no, duit teko ndi ya. Ya toh, ngutang kayak nolah bukan uang saya, uangnya utangan. Nah, ini kan loh Yesus miskin kok bisa membuat orang jadi kaya. Yesus yang kaya rela jadi miskin. Ini karena berkat itu dari Allah, dari Bapa, sumbernya. Diberikan melalui pengorbanan Yesus gitu loh saudaraku. Ya itu nanti Februari minggu pertama aja itu bicara keselamatan juga pengorbanan Yesus. Supaya Anda ngerti. Allah menyerahkan segala sesuatu. Satu ayat lagi ini ada juga. Kepada Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 3. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saya minggu terakhir di Desember itu khotbah ini. Untuk menutup tentang firman. Ini bicara Yesus sebagai firman. Datang dari Allah. Kembali dari Allah. Tapi saya tekankan di situ. Tapi di sini saya walaupun mengulangi ayat ini lagi, tapi penekanan saya di bagian A-nya, Yesus tahu bahwa Bapanya telah apa, saudaraku? Menyerahkan apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu yang dari Bapa tadi, yang untuk Bapa tadi. Coba ini iman Kristen gitu. Segala sesuatu yang dari Bapa, keluar dari Bapa, untuk Bapa, kembali pada Bapa, itu diserahkan pada Yesus. Bahkan Yesus pun kembali kepada Bapa sebagai firman. Kembali ke sorga, kembali kepada kemuliaan sebelumnya. Nah, kita akan lihat dulu segala sesuatu ini apa saja gitu kan maksudnya, biar ngerti. Yang pertama, penciptaan. Segala sesuatu telah diserahkan pada Yesus. Dari Allah, kembali untuk Allah. Yang kita belajar oleh Yesus, ini diserahkan pada Yesus. Pertama, penciptaan, Ibrani 1 ayat 2. Nah, ayatnya banyak, saya cuplik-cuplik aja ya. Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, anak Allah ini, oleh dia, Allah telah menjadikan apa? Alam semesta. Alam semesta, penciptaan segala sesuatu. Allah telah menyerahkan, ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Segala yang ada, katakan segala yang ada, 1, 2, 3. Itu diserahkan pada siapa? Coba, ayo baca, ini sambil belajar nanti kalau di rumah bangun mesbah, baca kitab. Segala yang ada. Diserahkan pada siapa? Oleh Allah. Anaknya Tuhan Yesus, oleh dia anaknya ini Allah telah apa? Menjadikan alam semesta mencipta. Jadi yang pertama yang Allah serahkan kepada Tuhan Yesus itu apa saudaraku? Penciptaan. Yohanes 1 ayat 1 didukung ini. Banyak nanti waktu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, gak usah potong. Baca terus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia tidak ada penciptaan. Sudah diserahkan kok pada Yesus. Amin, saudaraku. Ini loh, iman Kristen tuh gitu. Segala sesuatu diserahkan pada Yesus. Makanya kenapa kok kita menyembah itu melalui Yesus? Karena sudah diserahkan, itu nanti lompat ke penyembahan. Ini penciptaan dulu. Yesus itu pencipta. Segala yang ada, itu gimana lagunya? Yesus Tuhan dan Allah kami. Itu dari Wahyu itu. Engkau layak menerima pujian. Ayo saudaraku. Hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan apa? Segalanya. Oleh karena kehendakmu, apa saudaraku? Semuanya itu telah ada. Kenapa seperti itu? Karena Allah telah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus, anaknya ini, Sang Firman ini. Nah, kita akan penciptaan yang pertama. Yang kedua, segala pekerjaan, ini lebih kompleks. Segala pekerjaan, kita lihat Yohanes 5, ayat 36. Tadi segala penciptaan, pakai segala aja ya. Segala penciptaan. Yang kedua, segala pekerjaan. Pekerjaan Allah tentunya ya. Segala pekerjaan Allah. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Yohanes itu adalah lambang atau gambaran gereja yang bersaksi untuk Yesus. Datang untuk menyaksikan tentang Yesus sebagai juru selamat, sebagai anak Allah. Itu gambaran gereja. Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari Yohanes. Saudara boleh bersaksi, gereja bersaksi, umat Tuhan bersaksi. Tapi ada kesaksian yang lebih penting, lebih kuat daripada gereja, daripada jemaat. Makanya kalau kita dipakai Tuhan jangan sombong. Kalau kita dapat dipakai Tuhan memenangkan jiwa, jangan sombong. Itu bukan Anda sebetulnya. Itu nanti kita belajar. Itu urapan Roh Kudus. Tapi di sini Yesus ngomong, aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian gereja, kesaksian umat Tuhan, kesaksian jemaat, para nabi sekalipun. Yaitu apa? Ini loh, kesaksian yang menyaksikan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah kita. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Segala pekerjaan, 1, 2, 3 katakan. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Ini sesuai dengan Mazmur 33, buka dulu. Ayat 9. Ya, kita lihat ya. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman. Dia ini Allah, Yahweh ya, Bapa. Bapa berfirman, maka semuanya jadi. Semuanya jadi. Dia memberi perintah. Bapa memberi perintah, maka semuanya ada. Semuanya ada. Sesuai enggak? Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada siapa di sini? Firman. Bapa mau apa-apa, mau mengerjakan apa-apa, tinggal berfirman. Dia berfirman, semuanya jadi. Dia beri perintah, ini istilah lainnya, firman atau beri perintah, semuanya ada. Segala sesuatu diserahkan pada Yesus, Sang Firman, untuk mengerjakan. Nah, kita kembali Yohanes 5:36 tadi. Supaya aku melaksanakan, terus pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi ini bahwa Yesus itu dari Bapa, firman yang dari Bapa, firman yang diutus Bapa untuk mengerjakan segala kehendak Bapa. Itu melalui pekerjaan-pekerjaan Yesus. Coba, nabi mana, manusia mana yang pernah buat mujizat, keajaiban yang pernah Yesus lakukan? Oke, Musa pernah belah air, Yesus berjalan di atas air. Ya, saudaraku, benar enggak? Yang pernah bangkitkan orang mati itu cuma satu, siapa namanya? Elisa. Tulangnya juga, 2 kali berarti ya. Itu yang mati, anaknya janda Sarfat itu. Mati, bangkitkan. Terus ada tulang, mati kesentuh tulangnya, bangkit.
Baru 2, Yesus bangkitkan orang mati setinggal seperti ketemu. Pokoknya setiap, saudara kalau baca perjanjian baru ya, orang ketemu Yesus mesti sembuh, nggak ada yang nggak sembuh. Itu nanti saya tunjukkan lain kali lah. Setiap ketemu Yesus sembuh, mati bangkit mesti, setiap ketemu. Ya, jadi bukan pilih-pilih. Kalau para nabi itu sesuai kayak kita gini kan, karena kita bukan Tuhan Yesus. Jadi ya sesuai seizin Allah lah kira-kira gitu. Kalau Yesus bukan seizin Allah. Kalau enggak percaya, Yohanes pasal 5. Ini pekerjaan yang Yesus lakukan ini beda. Yohanes pasal 5, saya lihat ayatnya dulu ya. Ayat mulai ini 19. Ini 21 biar cepat. Nah ini aja 21, langsung aja deh 21. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Loh. Seperti Bapa. Jadi Yesus itu membangkitkan itu sama seperti, katakan sama seperti 1, 2, 3. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dikehendakinya. Terserah semaunya gitu. Bahasa kasarnya semaunya, itu loh bedanya. Semau gue. Yesus ngomong aku mau bangkitkan, dia mau apa itu. Terserah gue gitu loh. Kalau dia ngomong pakai bahasa gaul gitu ya. Kalau para nabi enggak, harus mohon dulu. Elisa itu yang bangkitkan siapa? Anaknya janda Sarfat yang tiba-tiba mati itu ya. Itu sampai tiup napas, sampai segala macam lah. Kalau Yesus tinggal Lazarus keluar 4 hari dikubur, dibulet sama kayak mumi gitu. Keluar, mau gue, ayo kamu keluar deh. Keluar ya masalah. Jadi segala pekerjaan, tadi pertama segala penciptaan. Amin, diserahkan kepada Yesus. Segala pekerjaan, pekerjaan apapun lebih luas memang. Diserahkan, dikerjakan Yesus. Dengan kata lain, Allah itu mau ngerjakan apapun juga melalui siapa? Tuhan Yesus. Itu yang disebut oleh itu tadi. Dari Allah untuk Allah, oleh Yesus. Makanya segala sesuatu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Terus, apalagi yang diserahkan tentang ini. Kuasa, nah ini yang terkenal, ayat terkenal ini ya. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, kepadaku telah diberikan apa, saudaraku? Segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Di sorga dan di bumi, bukan cuma di bumi, di sorga dan di bumi. Nanti pendalamannya selanjutnya. Tapi saya mau tunjukkan dulu apa saja yang diserahkan pada Yesus. Hakim akhir zaman, penghakiman akhir zaman. Yohanes 5:22. Yohanes 5:22. Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Bapa tidak menghakimi siapapun. Tetapi melainkan. Tetapi melainkan sama lah ya. Enggak apa-apa, salah-salah di artinya sama. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Separuhnya, sebagiannya dibagi-bagi seluruhnya. Seluruh apa? Seluruh apa ini? Penghakiman. Mengadili itu loh, seluruhnya diserahkan kepada Anak. Bapa tidak menghakimi. Ya apa saudaraku? Yesus yang menghakimi. Kalau gitu nanti di akhir zaman ini siapa yang jadi hakim? Tuhan Yesus. Kalau bukan Allah itu bukan berarti Allah tidak berkuasa. Tidak, Allah menyerahkan. Iman Kristen gitu, diserahkan pada Anaknya. Mengerjakan apapun ya diserahkan sama Anaknya. Ya, ini kalau contoh, aku mau makan, kan tinggal berfirman, Anaknya yang kerjakan. Dia berfirman semuanya jadi, dia berperintah semuanya ada. Itu kan firman yang melakukan. Ini saudara harus ngerti konsep ini loh. Makanya jangan jadi Yohanes, enggak. Kita ngerti beda Bapa dengan Yesus. Ini yang melakukan itu firman-Nya ini. Ya penghakiman pun Allah enggak melakukan. Anak wae. Ya tak serahno. Bangkitkan orang mati Bapak ya bisa, tapi diserahkan.
Bapa membangkitkan orang mati, anak juga sesuai dikehendakinya gitu. Ya, oke. Sebetulnya gini, kalau saudara mau tahu kenapa kok seperti itu ya. Saya agak melenceng dikit. Tetap di pasal 5, mumpung di pasal 5. Ayatnya ini, saudaraku. Supaya oh ini 22, 23 ini loh saudaraku, makanya di bawahnya. Makanya saya kok pernah ingat ayat ini. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Apa tujuannya Bapa menyerahkan segala sesuatu, dalam hal ini konteksnya penghakiman juga, segala penghakiman seluruhnya diserahkan pada anak supaya apa saudaraku di sini? Mereka menghormati Bapa. Semua orang menghormati siapa? Anak sama seperti Tuhan Yesus sama seperti mereka menghormati Bapa. Menghormati Bapa, sama penghormatannya. Jangan salah ya orang Kristen ya. Jangan nganggep Yesus lebih rendah dari Bapa. Oh, jangan. Wanes itu supaya nggak lebih rendah dibuat sama malah kacau. Enggak, walaupun berbeda tapi sama, sederajat, sehakikat istilahnya teologisnya itu. Supaya orang itu menghormati anak seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, tidak menghormati Yesus Kristus, ia juga tidak menghormati Bapa. Dia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Haleluya, saudaraku. Makanya Yesus itu sederajat dengan Allah. Di Kristen tuh gitu, menghormati sama, kuasanya sama, membangkitkannya sama gitu loh. Hidupnya sama seperti Bapa tadi itu memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia memberikan anaknya, memberikan hidup juga dalam dirinya sendiri. Itu sama, itu sehakikat. Katakan sehakikat, 1, 2, 3. Biar ngerti bahasa teologi sedikit ini. Sehakikat. Oke. Terus satu lagi, apa yang diserahkan pada Yesus? Pengenalan akan Allah. Matius 11:27. Matius 11 ayat 27. Ini kunci keselamatan makanya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua telah diserahkan. Ini diulangi lagi, banyak kan ayatnya. Saya enggak cuma 1-2 ayat tuh. Kalau mau tunjukkan wakai sakake. Semua telah diserahkan oleh Bapa. Diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya, ini yang diserahkan, pengenalan. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Loh, terus? Dan orang yang kepadanya. Diulangi. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak dulu. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi tidak ada yang kenal Yesus sebetulnya selain Bapa. Yang tahu Yesus itu hanya Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun itu kenal Allah atau Bapa selain anak Yesus Kristus. Tapi belum selesai. Masih ada dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ada 3 pengenalan di sini. Pertama, yang tahu, yang kenal siapa anak ini hanyalah Bapa yang pertama. Yang kedua, yang tahu Bapa ini hanya siapa? Anak. Lingkaran ini. Tapi puji Tuhan oleh anugerahnya. Dan siapa yang ketiga yang mengenal ini? Orang yang kepadanya. Orang yang kepada orang ini tadi. Anak itu berkenan menyatakannya. Anak ini tadi, Yesus Kristus ini berkenan menyatakannya, memperkenalkannya, menjelaskannya. Siapa itu saudara? Saudara dan saya kok gak pede. Siapa saudaraku? Saya, kita. Kita diperkenan mendapat anugerah untuk mengenal anak, mengenal Bapa oleh karena kita percaya ya kepada Allah di dalam Yesus. Itulah kenapa dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Saya nanti akan tutup, saya tutup aplikasi sebenarnya. Ini masih teorinya ya, ini pengajarannya. Belakangnya saya mau kasih aplikasinya, cuman waktunya nanti secara singkat aja. Setelah ini kita mau ngapain nanti? Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya. Ayat yang terkenal kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Ya kan? Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Jadi yang bisa
Tidak ada orang yang mengenal Bapa selain anak. Tapi ini, dan orang yang kepada anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau kamu mau kenal Bapa, kenali aku dulu. Ayat bawahnya ini, ayat 7 di situ. Harus melalui aku, ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Kalau kamu kenal aku, kamu juga kenal Bapakku. Terus, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kamu bukan cuma kenal Bapa, kamu telah lihat Bapa, gitu kan. Terus pertanyaannya kapan? Ya saat kamu lihat aku, kenal aku, kamu kenal Bapa. Jadi Anda bersyukur, Anda boleh kenal Yesus. Amin. Dengan Anda percaya kenal Yesus, Anda kenal Bapa, percaya Bapa. Ya kan? Ini segala sesuatu diserahkan, itu pengertiannya seperti itu. Segala sesuatu telah diserahkan. Ya Mas juga ya. Nanti judulnya nggak usah nunggu. Saya kalau buat catatan kadang-kadang lupa. Aku mau khotbah apa? Jujur aja. Karena buahnya bahan saya itu nggak sesuai catatan. Aku mau khotbah apa? Kadang catatannya nggak sesuai kadang-kadang ingat khotbahnya. Karena lupa saya. Tadi khotbah apa aja saya tadi ya? Ayat-ayat yang mana? Harus lihat dulu. Jadi nggak usah nunggu saya masuk. Kalau udah siap di-upload. Segala sesuatu telah diserahkan Allah kepada Kristus. Ya, ngono ya. Segala sesuatu, ayo judulnya apa? Segala sesuatu telah diserahkan siapa? Allah kepada Kristus. Wis ngono. Lah penjelasannya iki mau. Saudara suruh ngulangnya aja belum tentu. Makanya durungono meneh. Biar banyak penontonnya, viewernya. Wah, jemaat ini sudah banyak yang di Instagram katanya lihatnya. Diulangi lagi saudaraku ya, yang diajarkan itu. Oke, ini terakhir ya, jadi itu banyak sebenarnya. Jadi yang diserahkan saya ulangi sebelum saya tutup ya. Yang diserahkan itu kan segala sesuatu apa saja tadi? Penciptaan, apa meneh dieling-eling, gak urut gak apa-apa. Segala pekerjaan ya, ini kan luas ya, apa aja ya. Bangkitkan orang mati, soal keajaiban apapun itu. Terus apa meneh? Segala penghakiman ya. Segala kuasa. Ya. Nah, saya mau masuk di sini. Kuasa di sini secara singkat. Ada istilah di Alkitab itu, Yesus itu kepala. Kepala ini artinya penguasa. Ya toh, kita lihat kepala segala kuasa. Kolose pasal 2 ayat 10. Nanti kita akan coba terapkan ini aplikasinya. Karena saya dikasih masukan nyonya ya. Kamu jangan cuma teologisnya aja, aplikasinya pulang ini mau ngapain. Kolose 2 ayat 10. Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dia ini Tuhan Yesus maksudnya, baca sendiri atasnya. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Secara singkat, ini bukan cuma di bumi. Tadi segala kuasa diberikan kepadaku, segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga itu ada pemerintah-pemerintah. Ya, di bumi juga ada. Ya, saudara, nanti itu bisa dipelajari lebih lanjut ya, pemerintah teritorial, itu juga bicara malaikat-malaikat, juga bicara iblis, itu kan malaikat juga yang telah jatuh ya. Jadi Yesus itu memiliki kuasa, menjadi kepala. Katakan Yesus kepala, 1, 2, 3, Tuhan Yesus kepala. Pemerintah dan penguasa. Nah, karena waktu ya, saya mau tunjukkan ini saudaraku, sayang nggak sempat ya. Kalau mau diaplikasikan dalam hidup kita, ada ayat ini, saudaraku. Ini aja ya, sini aja karena waktu ya, saudaraku. Banyak ini apa ya? 1 Korintus 11 ayat 3. Ayat ini sering dipakai untuk khotbah pernikahan. Ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Mbak Esther sama Mas Yuga ya, siap di dalam ayat ini. Doakan tahun ini, saudaraku ya. Amin. Diajak bareng sama Pak Hari, ya Pak Hari ya. Esther wis ngene langsung. Belum pernah ada loh nikah bareng ya, asik ya. Masal kan banyak. Ini 2 pasang gitu loh. Biar enggak tegang. Ayo baca ini saudaraku. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Perhatikan. Istilah kepala ya, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari tiap laki-laki adalah berarti setiap individu laki-laki yang namanya wong lanang itu duwe
Ndas, kasar ya. Punya kepala, Surabaya ya, punya kepala. Saya kalau ngomong ndas itu marah istri saya. Kalau Surabaya kan biasa ya, ndas lho anu. Ndas PT lah. Kalau di Jawa Tengah itu kasar ndas itu ya. Kepala. Setiap laki-laki itu punya kepala. Siapa? Ialah Kristus. Kristus. Itu dulu ya, laki-laki kepalanya Kristus. Wah, kalau ada belabak pantulis enak ya. Terus kepala dari perempuan ialah laki-laki. Terus kepalanya perempuan adalah laki-laki. Jadi ini Kristus laki-laki, kepalanya kepalanya perempuan laki-laki. Berarti ini tubuhnya. Ini bicara tubuh ya, jangan salah. Kepala ini tubuhnya perempuan. Terus dan kepala dari Kristus ialah Allah. Allah itu ya. Allah, Kristus, laki-laki, perempuan. Coba pelan-pelan ya. Terapkan. Saudara kalau mau diberkati Tuhan, mau hidupmu lancar. Ini jalurnya seperti ini. Saya tunjukkan dulu. Alah, waktunya ya. Kenapa kok ini loh saudaraku, ini mau urat-urat. Alah. Sebentar saudaraku, ada urat-urat ini. Ayat yang menyebutkan urat-urat. Bukan itu. Di sini sudah saya catat tapi kok. Sorry bentar. Saya sudah. Ini Kolose 2 ayat 19. Ini penting saudara. Ini jadi gini, pelan-pelan dulu ya. Kolose 2 19 sambil dibuka. Saudara jangan salah mengerti dulu. Kepala dengan tubuh. Bukan berarti kalau suami itu kepala, istri itu diinjek-injek. Seolah-olah kan gitu kan. Aku dadi kepala nih rek, wong lanang, wong wedok iku aku kepalamu loh ya. Terus seolah-olah negatif ya. Diinjek-injek, bukan, maksudnya bukan itu. Ya toh? Bukan, Alkitab enggak ngajar seperti itu. Nanti kalau yang konseling pernikahan itu tahu, ya tubuh. Kepala ini harus merawat tubuhnya, misalnya gitu. Kepala itu pernya pemimpin. Coba ayat ini menjelaskan. Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Sorry, kalau mau ngerti konteksnya harus 18 baca. Ini orang yang, saudara jangan dengarkan orang yang seperti ini, coba dengerin. 18 ayat atasnya. Yang saya pernah ngomong, orang yang munafik, yang sok rohani, yang kelihatannya rohani tapi lihat. Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Merendahkan diri aja bisa pura-pura loh. Merendahkan diri pura-pura dan beribadah kepada malaikat. Malaikat terus. Serta berkanjang pada penglihatan. Penglihatan. Saya lihat ini. Lihat Allah Tritunggal. Matanya ada 3. Gundulmu. Saya pernah terjadi pendoa sahabat. Aku lihat Tritunggal. Iso lo delok Tritunggal. Allah Bapa lo gak iso didelok. Malaikat aja enggak pernah lihat. Hebat banget kamu karena enggak ngerti dasar firman Tuhan. Lihat. Berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nek wong koyok ngene iki gak usah direken saudaraku ya. Terus kenapa? 19 sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Kamu tunduk. Kepala ini kan bukan fisik harafiah ya. Itu bicara pemimpin. Kepala itu bicara pemimpin. Katakan pemimpin. 1 2 3 pemimpin. Kalau saya menjadi pemimpin Anda, apakah saya lebih hebat atau apa? Lebih derajatnya lebih tinggi dari Anda? Tidak. Itu hanya fungsi lah. Katakan fungsi 1 2 3. Kalau saya jadi pemimpin, saudara enggak mau saya pimpin lah, saya longo karepku dewe. Ngerti Mas? Saya enggak lebih hebat dari Anda. Anda butuh saya juga butuh Anda. Kepala kalau enggak ada tubuh, jadi suami istri itu kayak gitu, Mas ndas gelundung lah. Tubuh enggak ada kepala, enggak tahu arah tujuan gitu loh. Nah, nanti kita akan ini bicara kesatuan dibahas bagus ini. Coba baca ini. Sedang orang yang sombong tadi, orang yang rohani berkanjang pada penglihatan yang merendahkan diri, pura-pura merendahkan diri. Wis sing wong munawar ini tadi, yang munafik ini tadi ya, wis ojo direken. Wong ini ki padahal dia itu tidak bertegang teguh pada kepala, ndak mau tunduk pada pemimpinnya. Dari mana? Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat. Kepala yang maksudnya Tuhan Yesus ya. Menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Jadi kepala ini dari mana, melalui kepala ini seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Coba. Jadi dengan adanya, ini kan
ayat ini konteksnya ada orang yang tidak mau tunduk kepada kepala. Kepala gereja itu Tuhan Yesus. Di sini kepalanya Tuhan Yesus. Ya, terus ini hambanya mewakili. Nah, ini bukan berarti lebih hebat, enggak. Ini belajar penundukan diri. Suami istri kan juga gitu. Saya aja, istri saya lebih hebat dari saya kalau nyari duit. Kalah saya. Tapi kalau Tritunggal, penjelasan enggak hebat-hebat. Ini masing-masing lah, kita punya fungsi sendiri. Kalau untuk kerjaan, itulah dia. Ya. Tapi dia kalau ada apa-apa mesti minta pendapat saya. Gimana ini, gimana? Oh, pemimpin. Cuman gini, padahal suruh melakukan belum tentu bisa. Ini buat ini nih, oh, dia kerja. Luar biasa. Lebih dari yang saya instruksikan. Tapi saya dapat, intinya gini. Ada orang-orang yang nggak mau tunduk, nggak mau submission. Nah, nanti di retreat pengerja, saya berharap bisa ikut semua. Karena kita akan belajar. Bukan cuma belajar, menerima impartasi, pengurapan roh, submission ini. Penting loh, saudaraku. Orang-orang ini kan tadi luar biasa. Dia ini rendah hati. Apa tadi? Sebetulnya ya, masalahnya kan pura-pura tadi. Sebenarnya dia ini orang yang karakternya baik, rendah hati, peka, penglihatan. Dia dipakai Tuhan kan, dia membesarkan, maksudnya dia membesarkan pekerjaan yang besar. Berarti dia kan orang hebat sebetulnya. Tapi karena tidak terbentuk, sebenarnya ini saya khotbahkan di retreatnya, tapi tidak apa, sedikit. Sayang kan gitu loh. Banyak loh orang-orang yang berpotensi seperti ini, tapi karena tidak mau tunduk, tidak berpegang teguh kepada kepala, di mana melalui kepala ini seluruh tubuh, ngapain ke sana? Seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat jadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Gini lah, paling gampang nanti aja di retreat. Saudara, tubuh ini bisa bergerak karena ada apa, saudaraku? Ada otot ya, kalau diurut ya, ada otot, tidak ada otot. Ototnya kalau nggak ada tenaga juga nggak bergerak. Tapi sebetulnya, sederhana, kalau diruntut, ini karena ada instruksi, perintah. Siapa yang merintah? Kepala, otak, ini loh maksudnya. Kalau tubuh ini bergerak tanpa perintah kepala, itu namanya apa, saudaraku? Seneng aneh. Kongslet. Nggak disuruh, moro-moro ngaplok wong lu, orang gila kan, plok lu, apakah otak lu kok ngaplok? Sorry ya, bukan otak yang nyuruh, gendeng ini, nggak terkontrol, pedot, kongslet, nggak bisa begitu. Makanya orang yang ada di ini aplikasinya di bawah tubuh, kepala, Bapak, Yesus itu kan contoh sempurna. Dia mengikuti seluruh kehendak Bapa. Kan saya pernah khotbah itu kan, seluruhnya. Itu jadi contoh. Makanya laki-laki ya harus mengikuti, tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Lah wanita, enak kalau suaminya seperti itu, tinggal melok. Surga nunut, neraka gak gelem. Ya kan? Situan. Jadi intinya seperti itu. Ya, saya tutup. Kesimpulannya adalah bahwa ketika segala sesuatu diserahkan kepada Kristus, ya, ini taman kanak-kanak, gegeran, mari cakar-cakaran, ini cilik, biasa nanti. Tidak apa-apa, kita happy aja. Jadi segala sesuatu yang dari Allah tadi, yang untuk Allah diserahkan kepada Tuhan Yesus, dan Yesus akhirnya menjadi kepala gitu loh. Sebenarnya saya mengarahkan ke situ. Waktunya nggak cukup untuk geret ke sana itu jadi kepala. Dan akhirnya kepala tiap laki-laki, ini kan manusia itu ada berapa jenis manusia itu? Ada 3, cuman ada laki dan perempuan. Ada lagi ketiga enggak? Bencong. Bencong itu salah kejadian itu. Dari laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, itu kongslet juga. Enggak, cuman laki dan perempuan. Untuk manusia kan laki dan perempuan, makanya diberi kesempatan untuk ya berhubungan ya, menjadi pasangan. Nah, untuk jadi seperti itu ada jalurnya gitu loh, saudaraku. Segala sesuatu diserahkan pada Yesus. Ya. Doakan saudaraku ya, bisa ada papan ini. Enak. Ada Bapa, dari Bapa pada Yesus diserahkan semua. Ada semua di sini. Lah, laki-laki ini nyedot ke sini, nyedot, terhisap ke sini. Ini untuk keluarga ya. Lah, perempuan ikut. Tunduk. Inilah kesatuan yang terjadi.
urat-urat sendi-sendi terikat jadi satu, bergerak bersama, tidak konslet ngaplok wong karepe dhewe. Moro-moro loh, ini bukan aku loh ya. Loh bukan aku, lu damu ke sini bukan aku. Enggak bisa. Itu seperti orang yang itu kalau konslet kan kita kan enggak begitu. Kita bergerak. Bayangkan hidup Anda itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu saya tuh rindu banget. Setiap kaki melangkah ada lagunya kan, jadi tangannya Tuhan. Jadi kakinya Tuhan melangkah, Tuhan mau kemana. Jadi kita melangkah itu sebetulnya itu Tuhan yang, waduh, kita jadi urat sendinya terarah, terhubung dengan Tuhan, kita kemana. Kita kemana, maaf saudaraku, ketika kita sial, jangan-jangan konslet kita. Kepala nyuruh kita instruksi, yuk ke sana, kamu malah ke sono. Yuk ini yuk, kamu malah enggak. Luar biasa enggak hidup kalau kita menyatu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Di dalam ini ayatnya masih banyak. Nanti selanjutnya saya lanjutkan. Itu menyatu dengan Yesus sebagai kepala. Ini loh artinya Yesus itu kepala. Amin, saudaraku. Kepalanya Yesus itu Allah, nyatu dengan Allah. Kita terhisap nanti, ngikuti. Saya akan lanjutkan minggu selanjutnya. Kita berdoa. Tim musik bisa maju. Ya, sayang waktu. Saudara bisa buka kembali nanti di YouTube ya untuk khotbahnya saja. Kalau mau lihat ibadah keseluruhan di Instagram.